Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa kembali menjumpai Anda. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya turut membantu mendongkrak kemajuan sebuah negara. Beragam fasilitas maupun infrastruktur negara umumnya kini bersanding dengan pemanfaatan teknologi dalam pengoperasiannya. Apalagi kalau kita lihat saat ini di tengah pandemi COVID-19 di mana kita dituntut untuk semakin cepat digitalisasi. Bagaimana dengan provinsi di daerah terdepan di Indonesia ini? Untuk itu kita akan berbincang bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad. Apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu Bapak hari ini. Senang sekali. Dan juga ada Bapak Feryandi Mirza, Kepala Divisi Infrastruktur Lasmal Backhaul Bakti Kominfo. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah, baik. Senang sekali. Kalau berkata baik berarti juga itu yang terjadi dengan teknologi informasi digital kita di Indonesia. Tapi kita ketemu dengan Gubernur Kepulauan Riau, kayaknya harus dibuka dengan pantun terlebih dahulu Pak Gub. Ya baik, satu buah pantun. Gurindam 12. Nasihat dan pesan. Pesan buat si anak cucu. Jaringan telekomunikasi tersedia di pulau terdepan. Rakyat cerdas, Indonesia maju. Waduh. Itu juga pasti harapan kita semua. Pak Andi, ini kalau kita bicara mengenai indeks tentang competitiveness digital di Indonesia ini kan Kepulauan Riau termasuk 7 besar. 1 sampai 6 adalah Pulau Jawa, kemudian nomor 7 adalah Kepulauan Riau. Benar sekali. Kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya memang sudah maju ya Pak di area tersebut. Jadi sebenarnya memang terutama dalam 2 tahun terakhir ini ya, bahwa kemajuan pengembangan infrastruktur digital di Kepulauan Riau itu sangat pesat sekali ya dibandingkan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, sehingga Kepulauan Riau adalah salah satu daerah non-Jawa ya yang mungkin ada di 7 besar indeks digital competitiveness. Jadi satu-satunya non-Jawa yang masuk di 7 besar. Jadi cukup mengembirakan sebenarnya perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kepulauan Riau ini. Iya, dan ini juga termasuk salah satu prioritas sebetulnya Pak Andi untuk Bakti Kominfo ya. Kepulauan Riau menjadi catatan yang sangat penting juga. Iya, jadi karena salah satu prioritas Bakti adalah membangun di daerah 3T ya, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga Kepulauan Riau ya ada beberapa daerah yang memang masuk dalam kategori itu. Jadi seperti misalkan Natuna atau Anambas, sehingga menjadi salah satu prioritas Bakti ya dalam hal ini mewakili pemerintah ya sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mengimplementasikan tadi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang memang masih memerlukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Oke, Pak Gubernur, tadi Pak Andi sudah mengatakan mencatat beberapa pulau, ada Natuna, ada Anambas. Tadi saya sempat ke Natuna beberapa saat yang lalu, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Termasuk juga konektivitas sekarang juga seakan-akan sekarang blank spot juga sudah tidak ada ya Pak Gub. Ya, ini masyarakat sekarang seperti apa? Ya masyarakat senang ya dengan hadirnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti BTS, Base Transfer Station itu. 2 tahun ini kita mendapat bantuan dari Kominfo dan Bakti di kawasan 3T kita sebanyak 35 titik. Kemudian juga di kawasan non 3T akan tetapi daerah pulau-pulau kita juga mendapat 42 titik pembangunan BTS selama 2 tahun ini yang dilakukan oleh provider seluler komersial. Nah, memang ketika awal-awal saya dilantik sebagai gubernur, Mbak, saya datang ke Kementerian Komunikasi Informasi. Kita waktu itu rapat bersama Pak Menteri dan bersama Dirut Bakti. Kita mengusulkan percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di kawasan 3T dan non 3T akan tapi tertinggal. Nah, kita waktu itu direspon baik oleh Pak Menteri dan Bakti, sehingga kita setelah itu dengan jaminan daerah memberikan kemudahan perizinan, kemudian penyediaan lahan, maka saya segera tindak lanjuti dengan rapat bersama para bupati. Para bupati bersama Bakti kita memberikan jaminan itu.
Kemudian bersama Pak Menteri kita melaksanakan groundbreaking di Natuna waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan baik. Ya. Dan sebagian besar juga sudah selesai, tinggal hanya kita mendapatkan izin untuk operasionalnya dari Kominfo. Ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjamin ketersediaan internet di kawasan-kawasan perbatasan. Karena memang Kepri itu kan provinsi yang sangat banyak pulaunya, betul, Pak. Terbanyak di Indonesia itu. Ya. Nah, kita punya pulau aja ada 2.408 pulau menyeluruh. Oke. Kemudian 397 pulau itu ada penghuni. Ya. Sampai ke wilayah-wilayah perbatasan Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura. Kemudian kita juga punya 22 pulau terdepan. Jadi memang bicara ketersediaan infrastruktur digital ini bukan hanya kita bicara soal ekonomi, budaya, akan tetapi kita jauh lebih dari itu bicara persoalan kedaulatan negara. Betul. Karena kehadiran infrastruktur yang memadai di kawasan Kepri ini yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga jadi satu keniscayaan untuk memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi ke pemerintah, kemungkinan-kemungkinan yang biasa terjadi di Kepri seperti illegal fishing, kemudian masuknya jaringan narkoba, karena wilayah kita 96% laut, maka karena laut open access, maka memudahkan orang untuk masuk ke wilayah Kepri. Perdagangan orang, dan banyak lagi mungkin kejahatan transnasional yang memang mesti kita antisipasi dengan ketersediaan jaringan internet yang cukup. Tapi statementnya Pak Gub sangat menarik. Kedaulatan negara kita dimulai dari wilayah terdepan di Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita kembali lagi masih membicarakan seputar bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang berada di daerah terdepan Indonesia. Untuk itu hadir Gubernur Kepulauan Riau dan juga ada Pak Andi di sini dari Bakti Kominfo. Pak Gub tadi terakhir mengatakan sekarang ini yang bekerja sama dengan Bakti sudah ada kira-kira 70-an BTS ya Pak? 77 BTS. Dirasa cukup Pak? Kita masih dari hasil identifikasi kita di kawasan-kawasan blind spot itu, kita masih membutuhkan 34 titik lagi. Oleh karena itu, ketika nanti tahun ini selesai yang 77 titik, 35 titik dari Bakti, 42 titik dari operator komersial, kita akan mengusulkan lagi 34 titik. 34 titik itu sebagian besar tentu kita usulkan ke Bakti karena juga di kawasan 3T yang masih harus dipenuhi. Kemudian sebagian kecil untuk memenuhi kebutuhan di wilayah perkotaan, khususnya ada satu jalan yang menghubungkan wilayah selatan Pulau Bintan ke wilayah utara Pulau Bintan. Ada beberapa titik yang masih blind spot itu, kita akan segera usulkan itu karena itu menjadi jalur ekonomi penting gitu di ibu kota provinsi. Ini kita belum berbicara mengenai sekarang juga pendidikan juga harus melalui digital. Kita belum berbicara ke situ ya Pak. Pasti kebutuhan akan jauh lebih harus diakselerasi lagi, begitu ya benar. Pak Andi. Tapi kalau kita melihat bahwa sekarang sudah mulai di angka dari kebutuhannya 100 sekian, tadi kan 70-nya sudah dicoba untuk dipenuhi oleh Bakti. Tapi kemudian sekarang kalau kita melihat apalagi yang dijaga oleh Bakti sehingga konektivitas ini tetap terus terjaga. Apalagi di ini kan pulau terluar Indonesia, terdepan Indonesia maksud saya. Ya, jadi sebenarnya yang menjadi prinsip di sini adalah bahwa Bakti adalah bertugas untuk membangun ya infrastruktur memang di daerah-daerah yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi, di mana daerah yang memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa operator komersial itu tidak mau membangun di situ dengan berbagai pertimbangan ya, sehingga yang paling dipentingkan adalah sebenarnya sinergi, jadi dan kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau ada kebutuhan dari pemerintah daerah, Bakti masih akan mempertimbangkan. Tapi kembali lagi bahwa yang akan dilakukan adalah evaluasi secara terus-menerus. Jika memang masih ada lokasi-lokasi yang
membutuhkan ya, yang memang masih blank spot atau memang belum mendapatkan layanan telekomunikasi lain, Bakti bisa mengakomodir, artinya bisa dipertimbangkan untuk bisa dibangun. Tapi kembali bahwa yang paling penting adalah sinergi ya, baik itu oleh operator seluler komersial, oleh Bakti dan oleh pemerintah daerah ya, bahwa semua seharusnya bisa berkontribusi untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang memang di daerah-daerah masih membutuhkan layanan tersebut. Oke. Pak Gub, tapi kan dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur ini kan berarti ada kemudahan juga yang diberikan kepada masyarakat. Apa program yang sekarang sedang dijalankan sehingga masyarakat lebih intek lagi untuk bisa betul-betul mengakselerasi ini semua? Ya, kita sekarang memang terus membangun platform layanan digital untuk urusan-urusan pemerintah dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian di bidang pengembangan ekonomi. Ya. Satu contoh persoalan kecil di bidang pendidikan. Di masa lalu, itu bayangkan kalau guru-guru di Natuna itu, di Anambas, kalau harus berurusan kenaikan pangkat, mereka harus berangkat ke Tanjung Pinang, ke ibu kota provinsi. Bahkan saya kira kalau dikompilasi dengan kemampuan gajinya, bahkan minus gitu. Nah, kita buat platform baru dengan ketersediaan jaringan internet ini, ya mereka cukup melakukan akses itu melalui digital gitu. Sehingga mereka tidak harus berhadapan, tidak harus bepergian, dan saya kira ini juga sangat efisien, mengurangi kemungkinan ada transaksi-transaksi gitu antara yang memberikan pelayanan dengan yang membutuhkan pelayanan. Nah, kemudian saya kira anak-anak juga sudah lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat kalau memang ini tersedia secara menyeluruh. Saya katakan tadi Mbak, saya pernah melihat anak-anak ketika ujian harus ke bawah pohon kelapa. Untuk mencari sinyal mencari sinyal di Anambas. Saya saksikan langsung. Saya berkolaborasi dengan mereka, melihat mereka harus memegang handphone dengan tangan yang tinggi. Macam-macam mereka lakukan dengan cara mereka agar mereka bisa belajar melalui hybrid seperti di masa pandemik di masa lalu. Maka kita terus terang mengapresiasi Kominfo dan Bakti serta operator seluler komersial yang cepat tanggap melaksanakan program Indonesia tanpa blind spot lah saya kira. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi atmosfer telekomunikasi digital di Indonesia kalau wilayah-wilayah perbatasan begini bisa dipenuhi. Karena bicara masyarakat di wilayah perbatasan ini tentu membangun sense of belonging mereka, kecintaannya terhadap negara, tentu satunya cara yang paling baik adalah memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Yang salah satunya tentu kebutuhan untuk mengakses berbagai informasi. Jadi memang kembali kepada pertanyaan Mbak Tantri, kita terus mengupgrade agar semua pelayanan bisa dilaksanakan lebih efisien, lebih efektif, dengan mudah, dengan cepat, karena tersedianya jaringan internet melalui digitalisasi. Sekaligus melakukan pendidikan, edukasi, literasi, juga terus kita imbangi supaya ini betul-betul memberikan manfaat positif besar bagi masyarakat kita. Ya, tapi meningkatkan juga sisi positifnya, juga mungkin sisi negatif ada juga harus diantisipasi. Itu nanti kita akan berbincang itu ya, Pak Gub dan juga Pak Andi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, bagaimana kemudian area di daerah terdepan Indonesia dan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur untuk telekomunikasi masih kita perbincangkan bersama Gubernur Kepulauan Riau dan juga ada Pak Andi di sini mewakili Bakti Kominfo. Pak Andi, tadi Pak Gus sudah cerita bagaimana kemudian ada perubahan besar di Kepulauan Riau ketika konektivitas ini semakin meningkat dan blank spot juga semakin mengecil. Tapi kan tentu ini harus diantisipasi juga ketika ada penyimpangan cyber dan lain sebagainya. Kita berbicara mengenai area yang terdepan loh, Pak Andi, yang ketika akan masuk ke Indonesia akan melalui area-area ini, begitu. Komentar Bapak. Iya, jadi sebenarnya sudah bisa dipastikan ya, kalau kita terhubung dengan internet ya, itu tidak ada yang namanya istilahnya 100% aman. Jadi banyak hal bisa terjadi di situ, mulai dari informasi-informasi yang mungkin negatif,
hoax, terus kemudian dari sisi cyber attack ya, misalkan melalui phishing atau scam dan lain-lain. Nah, memang itu kemungkinan terjadi pasti akan sangat besar. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah seperti sudah disampaikan oleh Pak Gubernur sebenarnya, yaitu melalui literasi digital. Jadi itu pun juga kita lakukan oleh Bakti maupun oleh Kominfo. Jadi selain kita membangun infrastruktur, kita juga mengedukasi masyarakat, meningkatkan kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah terbangun. Jadi diharapkan dengan meningkatkan literasi digital, mereka mulai aware ya, jadi tingkat awareness-nya terhadap penggunaan internet yang sehat dan aman itu bisa lebih tercipta. Ya. Ini Mbak Nandri. Iya, dan tadi Pak Gub juga sudah cerita bahwa pelan-pelan tapi pasti masyarakat juga sudah bisa merasakan dampaknya dari itu. Tapi Pak Gub, ini kan melihat adanya dukungan penuh dari Kominfo dengan kemudian ada Bakti Kominfo seperti ini. Sebenarnya mimpinya Kepulauan Riau itu sendiri seperti apa sih Pak Gub? Ya, saya kira sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa untuk sampai saat ini kita membutuhkan masih 34 titik lagi. Harapan kita Bakti bersama operator seluler di bawah tentunya pimpinan Kominfo bisa segeralah memenuhi ini di Kepulauan Riau, karena masih ada kawasan-kawasan yang blind tadi saya katakan. Tapi untuk tambahan 34 ini dari hasil analisa kami di daerah, ini sudah hampir semua terpenuhi. Bagi kita ini infrastruktur sangat penting sekali, maka saya selaku gubernur pun memberikan perhatian khusus untuk ini. Oleh karena itu saya katakan tadi 1 bulan saya dilantik, saya langsung bergerak bersilaturahim ke Kominfo. Sekali lagi terima kasih Kominfo, ya mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan Kepri dari sisi tol langitnya lah gitu. Kalau sekarang kita ada tol laut, maka tol langitnya ini saya kira jaringan internet ini. Langsung dicatat ya soalnya Pak. Gitu, ya, nanti langsung dijawab nanti bisa ya Pak ya. Semoga jawabannya adalah siap segera menuju ke Kepulauan Riau. Bakti Kominfo ini kan tidak bicara kemudian hanya area terdepan, tapi kan juga hampir ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kan mimpinya semuanya bisa terkoneksi. Ada catatan pentingnya tidak ketika ini sudah berjalan? Memang sekarang fokusnya kita ke area terdepan, tapi apa catatan pentingnya dari seluruh rangkaian Bakti Kominfo ini? Ya, jadi sebenarnya ini adalah merupakan keberpihakan ya pemerintah kepada tadi salah satunya adalah daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan di mana Kepulauan Riau ya melalui beberapa lokasi ya, beberapa kabupaten memang masuk ke dalam kategori itu, terutama di kategori daerah-daerah terdepan dan terluar, sehingga tidak bisa dipisahkan antara kita membangun di Natuna dan membangun di lokasi-lokasi lain ya yang mungkin juga membutuhkan. Jadi ini menjadi satu rangkaian pembangunan infrastruktur yang merupakan kebijakan afirmatif dari pemerintah ya dalam berpihak pada hak masyarakat untuk bisa mendapatkan akses telekomunikasi, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Jadi harapannya segera mungkin semuanya bisa terlayani. Kalau kata Pak Menteri, no one will be left behind, jadi tidak akan ada yang ditinggal, semuanya akan mendapatkan akses terhadap layanan telekomunikasi. Itu sejalan dengan SDGs juga ya, no one left behind untuk itu. Jadi merasa sudah menjadi bagian ya Pak, tidak dilepaskan kan Pak, no one left behind loh ini Pak Gub ya. Jadi lagi tadi kepentingan kedaulatan di sana menjadi dasar kita untuk melengkapi infrastruktur ini Mbak. Iya. Dan yang pasti juga dari segi yang kemudian pemerintah daerah atau kepala dari pemerintah daerah Pak Gub, apa catatan pentingnya di sini? Apa yang kemudian perlu diharapkan Bakti juga selain tadi memang untuk kepentingan dari Kepulauan Riau sendiri, tapi mewakili kepala daerah yang lain, apa sebetulnya? Saya kira catatan penting buat masyarakat pertama adalah manfaatkan semua infrastruktur digital yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal positif. Karena kita yakin kalau ini dimanfaatkan secara positif pasti akan memberikan nilai tambah baik ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya. Nah, kemudian pesan kita kepada Bakti tentu ya sekali lagi mudah-mudahan Bakti bisa memenuhi lah kebutuhan kita yang kita sampaikan tadi. Karena Kepri ini memang terus terang provinsi yang potensinya
sangat besar. Baik, Pak Gub, terima kasih banyak. Ya, kalau boleh saya tutup dengan satu bait pantun juga. Dengan senang hati, Pak Ya, Gub. orang Melayu itu kalau bicara dibuka dengan pantun, mesti ditutup dengan pantun. Itu dia. Tak Jadi boleh menjadi buka sangat aja, penting. tak ditutup gitu. Pantunnya Silakan, begini. Pak Gub. Kita tutup dengan pantun dari Pak Iya. Gubernur. Sungguh harum si daun pandan, dibuat hiasan kain sutra. Metro TV, media televisi terdepan. Metro bicara, masyarakat sejahtera. Wah. Pak Gub, terima kasih banyak. Ya, Salam untuk pantun seluruh spesial. masyarakat. Ya. Dan yang pasti juga Pak Adi, terima kasih banyak. Semoga Bakti Kominfo bisa terus bekerja untuk Indonesia lebih Amin. maju Terima lagi. kasih. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Harapannya ini bisa menjadi insight untuk Anda semua. Sama-sama kita dukung apa yang menjadi percepatan dan juga program dari pemerintah, dan harapannya kita semua bisa saling terkoneksi untuk membuat Indonesia jadi jauh lebih maju lagi. Sampai jumpa.